Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmaya, kelas 4A S1 Keperawatan dengan NIM C1AA 18109. Di sini saya akan membuat video pendidikan kesehatan bencana banjir untuk memenuhi UTS Keperawatan Bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, perkenalkan, nama saya Siti Nurmaya Arsya. Saya mahasiswa dari Stikes Kota Sukabumi. Tujuan saya ke sini yaitu akan melakukan penyuluhan mengenai kesiapsiagaan bencana banjir. Bagaimana Ibu? Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Tempatnya di sini bersedia? Bersedia dong. Baik, ada yang tahu banjir itu apa? Saya tahu. Apa itu? Banjir itu ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi oleh air. Betul, banjir yaitu merupakan peristiwa ketika air mengenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Banjir biasanya terjadi karena curah hujan terus-menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase, karena jumlah air yang melebihi daya tampung media, penopang air, dan curah hujan yang tadi. Selain disebabkan oleh faktor alami, yaitu curah hujan yang tinggi, banjir juga terjadi karena ulah manusia. Nah, di sini ada mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana dalam pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Di sini ada prabencana. Yang pertama, prabencana itu yaitu untuk mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir seperti siaga 1 sampai siaga 4 dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah zona rawan banjir, bisa menggunakan aplikasi Inaris. Terus selanjutnya, mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir, mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan dampaknya untuk rumah kita. Selanjutnya juga melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Nah, itu untuk prabencana ya Ibu. Selanjutnya saat bencana yaitu apabila banjir akan ada di wilayah Anda, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Apabila sudah terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Terus, waspada juga terhadap arus bawah, saluran air, bangunan, dan tempat-tempat yang tergenang air. Selanjutnya juga, ketahui resiko banjir di tempat Anda. Misalnya banjir bandang dapat terjadi di tempat dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau deras. Lalu, apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah Anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabotan di luar rumah, di tempat aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakkan ke tempat yang lebih tinggi dan lebih aman. Selanjutnya ada pasca bencana atau setelah bencana ya Ibu, yaitu hindari air karena kemungkinan kontaminasi zat-zat yang berbahaya dan ancaman kesetrum karena listrik. Lalu waspada juga dengan instalasi listrik. Hindari air yang bergerak, hindari area air yang baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan ambles. Hindari juga lokasi yang masih terkena bencana kecuali dari pihak yang berwenang membutuhkan sukarelawan. Lalu kembali ke rumah sesuai dengan peringatan dari pihak yang berwenang. Lalu tetaplah di luar gedung atau rumah yang masih kering air. Lalu hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada pondasinya. Terus perhatikan juga kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan, menggunakan sabun dan air bersih Anda ketika saat banjir. Mungkin itu penjelasan dari saya. Sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Sudah cukup. Baik, kalau begitu saya yang bertanya ya Ibu. Baik. Coba untuk pasca bencana itu apa? Bu, Ya, dari air yang bergerak. untuk saat bencana. Saat bencana ketika banjir ya Bu ya, ketika banjir melanda berarti kita harus mengevakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Wah, betul. Untuk prabencananya. Untuk bencana kita harus mengetahui cara-cara agar rumah kita terhindar dari banjir. Wah, betul sekali ya Ibu. Baik.
untuk penyuluhannya sudah selesai ya Ibu ya. Kalau begitu besok kita ketemu lagi untuk melakukan gimana sih caranya kalau saat banjir atau saat bencana untuk untuk menyelamatkan barang-barang kita. Ya. Kalau begitu saya pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.